Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung bab tentang bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku. Itu rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dagunya tidak lancip dan wajahnya agak bundar. Kulit Rasulullah SAW itu putih kemerah-merahan. Mata Rasulullah SAW itu hitam pekat dan bulu matanya itu lentik. Bahu Rasulullah SAW itu bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tegap, seakan-akan beliau itu turun ke tempat yang lebih rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Itu keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya, pastilah akan menaruh hormat padanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal dengannya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pastilah akan berkata, dia ngomong kalau orang bercerita tentang Rasulullah, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang istimewa seistimewa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali yang bercerita tentang bentuk daripada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam riwayat yang lain juga mengatakan yang bersumber dari Hasan bin Ali, artinya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah menceritakan adalah seseorang yang berjiwa besar. Jadi dia ngomong Rasulullah tuh jiwanya besar dan berwibawa. Itu sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Beliau berjiwa pelindung. Rambutnya bergelombang, rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapi. Jadi Rasul selalu menyisir rambutnya dengan keadaan rapi, sehingga tampak selalu bersih. Dahinya lebar, alisnya melengkung bagaikan dua bulan sabit yang terpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika beliau sedang marah. Hidungnya mancung. Hidung Rasul mancung. Di puncaknya ada cahaya yang memancar, hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya Rasulullah itu lebih mancung. Janggutnya tebal. Janggut Rasulullah SAW itu tebal. Kedua pipinya mulus. Mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Gantengnya Nabi, ganteng Rasulullah SAW itu ganteng. Giginya agak jarang teratur rapi.
Ulu dadanya halus, lehernya mulus dan tegak bagaikan leher kendi. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja. Badannya berisi, perut dan dadanya sejajar. Dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar, dan tulang persendiannya itu besar. Badannya Rasulullah SAW yang tidak ditumbuhi rambut nampak bersih bercahaya. Jadi badan Nabi yang tidak ditumbuhi rambut tampaknya bersih dan bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat tumbuh buluh yang tebal bagaikan garis. Kedua susu dan perutnya bersih selain yang disebut kita tadi. Kedua hasta, bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruas tulang tangannya panjang. Telapak tangannya Rasul itu lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal, jemarinya panjang. Jadi telapak tangan Rasul itu lebar, jemari-jemari Rasul itu panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel kedua tanah. Kedua kakinya licin sehingga air pun tidak menempel bila ia berjalan. Diangkat kakinya dengan tegap. Ia melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Jalannya Rasulullah SAW cepat, seakan-akan beliau itu turun ke tempat yang lebih rendah. Bila beliau menoleh seseorang, maka beliau memalingkan seluruh badannya. Pandangan matanya terarah ke bawah hingga pandangannya ke bumi lebih lama daripada pandangannya ke langit. Pandangannya penuh dengan makna. Bila ada sahabat berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya, dan bila berpapasan, maka beliau menyapanya dengan salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duli al-fammi ashkal al-aini manhus al-aqibi. Qala Syu'bah qultu li Samak ma duli al-fammi qal azimul fammi. Qultu ma ashkal al-ain qal tawilu syaqqil aini. Qultu ma manhusul aqib qal qalil lahmil aqib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar serasi dengan wajahnya. Dalam ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Mata yang lebar dan tumit yang tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar. Kemudian ia menjawab, besar bentuk daripada mulutnya seimbang dengan raut mukanya. Aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Dalam sebuah riwayat yang masih bersumber dari Jabir bin Samurah diungkapkan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi khullatun hamra wa ja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu 'indi ahsanu minal qamar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang berbulan purnama. Waktu itu beliau sedang memakai pakaian merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dengan rembulan. Berarti dia nengok bulan, nengok Rasul, nengok bulan, nengok Rasul. Dalam keadaan bulan yang cerah atau bulan purnama. Ternyata beliau lebih indah daripada bulan atau rembulan. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu dikemukakan, ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, "Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf?" Qal, "La, bal mithla al-qamar." Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lancip bagaikan pedang? Ya. Al-Bara menjawab, "Tidak, la, bal mithlal qamar." Wajah beliau itu bagaikan rembulan. Indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan perihal jasmaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah pernah juga bercerita tentang
jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu ka'annama sigha min fiddatin rajul asy-sya'r. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkulit putih seakan-akan berbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Dalam riwayat lain, Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihissalam bagaikan seorang laki-laki dari suku Syanuah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kulihat pula Jibril alaihissalam, ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Dihyah. Dalam riwayat yang bersumber dari Sa'id al-Jurairi dikemukakan, aku mendengar bahwasanya Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang, tak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup selain aku di permukaan bumi ini. Coba jelaskan. Sa'id al-Jurairi bertanya, coba jelaskan sifatnya kepadaku. Kemudian ia menjawab, warna kulitnya putih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampan dan berperawakan sedang. Dalam riwayat yang terakhir, yaitu yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikemukakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajataniyatain idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini tanayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai gigi seri yang renggang, ya, gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar dari antara kedua gigi serinya itu. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah cerita daripada bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita kenal sosok daripada jisim atau jasmani Rasul yang menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekal kita untuk mencintai dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.